Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi di chapel pagi hari ini. Ibu Yuri percaya semua anak-anak yang ada di rumah pagi hari ini semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pujian, mari kita satukan hati kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, berkat yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau memberikan yang terbaik. Engkau yang memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah, yang mengikuti chapel pagi hari ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Biarlah mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, mari kita angkat pujian. Dan sebelum kita angkat pujian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam hidup kita. Setiap hari Dia memberikan nafas yang baru, berkat yang baru untuk kita nikmati. Untuk itu anak-anak kita harus bersyukur buat setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Oke anak-anak, mari kita angkat pujian. Bersama-sama kita katakan, Allah itu baik. Lalu disambung dengan bahasa Inggrisnya nanti God is so good. Dan bahasa Bataknya bahasa do Tuhani. Oke, kita mulai ya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia membuat saya disebut. God is so good.
Shalom, selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah berdoa, kalian juga tadi sudah mengangkat lagu pujian. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, kembali kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk napas kehidupan masih Tuhan limpahkan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, juga anak-anak ini untuk bisa membuka hati mereka, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Lembutkanlah hati mereka ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semua. Kami juga datang kepadamu memohon pengampunan dosa. Ampunkan dan kuduskan kami Tuhan, karena Engkau kudus sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam saat Yesus Kristus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan untuk kita pagi ini terambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Oke, sudah dipersiapkan semua Alkitabnya? Tentunya sudah ya. Ibu ulangi, Nehemia 2 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menampakkannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan-pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikian pembacaan firman untuk kita pagi ini. Nah, pagi ini menceritakan adalah seorang kesaksian hidup atau pengalaman yang dialami oleh Nehemia yang sebagai seorang juru minuman raja di istana Artasasta. Sebenarnya ia sudah memiliki kehidupan yang enak, mapan. Namun ada satu hal yang menjadi permasalahan di dalam pikirannya, yaitu mendengar berita bahwa tanah kelahirannya atau asalnya, yaitu tadi Yehuda, telah mengalami kehancuran. Kehidupan penduduk Yehuda sangat prihatin. Setelah pembuangan ke Babel, orang Israel telah kehilangan muka. Simbol-simbol agama yang menjadi kebanggaan mereka dan juga sebagai simbol kehadiran Allah telah dibakar.
tembok Yerusalem tinggal puing-puing, dan mereka merasa sudah ditinggalkan Tuhan. Tetapi tadi Nehemia setelah mendengar berita itu, dia tidak masa bodoh. Dia memiliki kepedulian. Dia memiliki solider atau rasa ikut prihatin tentang keberadaan kota Yerusalem. Nehemia tidak tinggal diam, tapi dia berdoa, dia berkabung, berpuasa, menangis, berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Oke, pada suatu kesempatan giliran Nehemia untuk meneguhkan minuman kepada raja, Nehemia dengan muka yang muram kepada raja yang seharusnya itu tidak bisa dilakukan. Di dalam meneguhkan minuman kepada raja harus dengan muka yang ceria. Raja tidak boleh sedih. Tetapi sebelum melakukan itu, Nehemia berdoa dulu di dalam Tuhan supaya tindakannya tidak salah. Dan ternyata walaupun Nehemia dengan muka yang sedih menghadap raja, raja tidak marah, malah membuka komunikasi terhadap Nehemia apa yang sedang terjadi. Nah, seperti yang sudah kita baca di bacaan tadi, Nehemia setelah mereka berkomunikasi, raja menyambut baik usulan Nehemia, bahkan mungkin di luar pengharapan Nehemia ya, raja berikan. Itu tadi apa? Bahan-bahan yang diberikan, yang dibutuhkan untuk pembangunan kota Yerusalem, raja sanggupi. Dan juga tadi surat izin untuk bupati-bupati setempat juga raja sanggupi. Nah, tentu ini adalah karena kekuatan doa Nehemia. Nah, setelah kesempatan itu ada, Nehemia memanfaatkan kesempatan yang ada. Dia membuat seluruh perencanaan yang diperlukan sehingga pembangunan kota Yerusalem dapat berlangsung dengan baik. Nah, kalau mau kita lihat kunci keberhasilan Nehemia adalah satu, tadi bergantung kepada Allah. Kedua, melibatkan Allah dalam pekerjaan pembangunan. Ketiga, Nehemia melakukan persiapan yang matang, tahu apa yang diinginkan. Keempat, Nehemia melibatkan orang lain, tidak bekerja sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apa sih relevansinya dalam kehidupan kita? Tentu, bukan yang kita hadapi saat ini bukan lagi seperti yang dihadapi oleh Nehemia. Kita memiliki tanggung jawab, tugas atau beban masing-masing yang berbeda-beda. Baik lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan gereja, ataupun di lingkungan masyarakat kita sebagai warga negara. Untuk kita dapat melakukan semua itu, tentunya perlu kita meneladani Nehemia, yaitu untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan juga menunjukkan rasa peduli atas penderitaan orang lain. Dengan munculnya ada rasa peduli dan diharapkan kita memiliki kesediaan hati untuk menolong. Kemudian saat ini tentunya kita juga tahu apa sebagai contoh bentuk kepedulian kita. Kita tahu saat ini apa yang sedang terjadi di dalam negara kita, yaitu pandemi yang masih sedang berlangsung. Nah, marilah kita pada kesempatan ini juga bersama-sama kita saling berbuat apa yang dapat kita lakukan. Mari kita bergotong royong, mari kita saling berbuat. Walaupun kelihatan itu sangat sederhana, tetapi
jika semua melakukan hal yang sederhana tadi, tentunya akan berdampak yang besar. Contohnya, tadi kata Ibu, di tengah pandemi yang ada, mari kita semuanya berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk para pemerintah kita, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa kita. Mari kita berdoa juga untuk orang-orang sakit yang terpapar virus, juga keluarga-keluarga yang sedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kemudian mari kita juga sebagai warga masyarakat, mari kita lakukan anjuran pemerintah, yaitu 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, jadi kita menunjukkan peran serta kita sebagai warga. Sehingga kembali ke yang tadi, yang Nehemia tadi, bahwa kalau hanya satu orang yang melakukan, dampaknya tidak seberapa. Mungkin kalian sudah tahu, dan Ibu percaya sebagian besar kalian sudah tahu tentang peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Artinya pekerjaan seberat apapun tidak akan menjadi beban bila susah ataupun senang dapat dirasakan dan dipikul bersama-sama. Nah, jadi pada kesempatan ini Ibu kembali mengingatkan kita atau kalian semua, kamu sebagai anak di rumah, sebagai siswa di sekolah, sebagai warga di masyarakat, lakukanlah semuanya sebaik mungkin teladan yang diberikan oleh Nehemia tadi, sehingga kita bisa menjadi Nehemia-Nehemia di zaman saat ini. Dulu Nehemia diutus Tuhan ke Yerusalem, sekarang kita diutus Tuhan di bangsa kita sendiri tentunya. Kita diutus Tuhan untuk berperan di rumah, berperan di sekolah, berperan di gereja. Siap anak-anak? Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita supaya kita bisa menjadi Nehemia yang diutus oleh Tuhan untuk negara kita di zaman sekarang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita sudah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, baik kita sebagai guru-guru, orang tua, apalagi anak-anak yang ada di rumah, biarlah kita semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kita jangan hanya mendengar saja, tetapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin semuanya ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita berikutnya, kita mau belajar. Kita angkat pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap
Tuhan Yesus buat hari ini, dan kami sudah selesai chapel dan sebentar kami mau belajar. Biarlah Tuhan yang memberikan kami semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, dan Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap orang tua yang mendampingi setiap anak-anak kami untuk mengikuti pembelajaran dari rumah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran hari ini, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Bersama-sama kita katakan, Amin. Anak-anak, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.